Kita punya nabi nggak ada duanya. Kalau kalian jamaah jarang-jarang menyebut nama nabi kita, maka akan binasa kita. Para hadirin jamaah sekalian, tidak ada nabi di kolong langit dan di atas langit yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi-nabi dan rasul, yang para nabi-nabi dan rasul munajat kepada Allah dengan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiridannya para nabi-nabi semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalul makhluqat, awalnya makhluk yang Allah taala ciptakan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdur Razzaq bi sanadihi Jabir an Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu qala bi abi wa ummi ya Rasulullah akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Dari sanadnya Abdur Razzaq meriwayatkan daripada Al-Imam Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, kabarkan kepada aku apa yang Allah Ta'ala mula-mula ciptakan sebelum ini alam semesta ada. Kata Nabi, ya Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan yang paling awal dari antara makhluk yang ada ini adalah nur Nabi kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah sekalian, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala wahyukan di antara wahyu-wahyunya, ya Musa aturidu an la tanal al-'arsya yawmal qiyamah. Ya Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kehausan, kelaparan, kebelangsakan, kesialan di hari kiamat? Ilahi na'am, kata Nabi Allah Musa, tentu ya Allah, saya nggak mau dapatkan kesusahan. Faksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, banyakkanlah salawat engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Allah Musa yang begitu hebat mukjizatnya, yang sampai sekarang tidak ada satu manusia pun yang bisa membelah lautan, masih Allah Ta'ala perintahkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Bagaimana kita ini kalau Nabi Allah Musa aja diperintah sama Allah banyakin salawat? Kalau kita kan nih tibang menang gaya doang sama lagu, banyakan utang. Lagunya doang, ya enggak, kemonesan kagak ada kita. Kita bakalan kemelacin kalau enggak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakalan sial kita enggak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu 'alan nabi tajlibur rizq. Sholawat kepada Nabi Muhammad adalah menarik rezeki yang udah terkubur, terbongkar lagi. Saya baru kejadian kemarin. Saya punya dagangan mesin pres hidrolik, gak laku-laku, 6 bulan lebih gak laku-laku. Saya udah iklanin gak laku-laku. Hati saya bilang, lo sholawatin sama Nabi. Saya kerjain Pak. Saya sembahyang hajat 2 rakaat malam, saya sholawat kepada Nabi Muhammad 10.000 kali, sholawat Jibril. Tapi karena badan lemes, kadang-kadang undangan pulang jam 1, istirahat sejam, saya kerjain sampai subuh. 3 hari saya kerjain, badan sakit, saya mohon sama Allah, saya istikharah, ya Rabb, biar berkah, biar gampang urusan. Berapa yang saya harus sholawat kepada Nabi Muhammad? 10.000 katanya. Saya minta lagi, ya Rabb, berapa ya Rabb? 10.000. Ya Rabb, badan saya lemah, saya ini lemah ya Rabb. Allah Ta'ala bilang, dijawab 5.000. Saya baca 5.000 tuh Pak. Malam saya baca 5.000, pagi saya baca 5.000, sore saya baca 5.000, malam saya baca 5.000. Nggak lama Allah Ta'ala kirimin, hambanya dikirimin sama Allah Ta'ala, orang Islam yang taat, dia kirim datang ke rumah ketika saya tidur. Dibilangin, Bapak ada tamu lu, katanya mau beli mesin. Alhamdulillah, dia berkah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan yang terkubur semuanya akan bangkit kalau kita banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian,
Jangan harap syafaat di hari kiamat. Jangan sekali-kali mengharap syafaat di hari kiamat kalau di dunia kita belum sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hasya wa kalla, itu hal yang gak mungkin. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma, gak bakalan kalau di dunianya kita gak mau sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada satu orang alim, ini orang zuhud ini orang, malamnya dia asyik zikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyik bi syana'illah, asyik sama Allah Ta'ala, enggak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kirimkan Nabi Muhammad ke hadapannya, dalam zikirnya itu ru'yatus salihin haq, mimpinya orang-orang soleh itu hak, karena dalam keadaan wudu dan dalam keadaan zikir ngadep kiblat dia mimpi, dikatakan ru'yatus salihin haq, mimpinya orang-orang soleh wali itu hak, benar itu mimpi. Dia mimpi adanya di hadapan Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah ata'rifuni, ya Rasulullah engkau kenal saya? Kata Nabi, enggak kenal. Ana zahid ya Rasulullah, saya orang yang zuhud ya Rasulullah. Kata Nabi, iya saya enggak kenal engkau. Galal ulama ar-rasul ya'rifuna ummati kama ya'rifuna abadi abna'i. Sadaqal ulama. Dia bilang, kata para ulama, Nabi mengenal umatnya sebagaimana bapak-bapak kenal kepada anaknya. Kata Nabi, benar ulama itu. Kenapa engkau enggak kenal kepada aku ya Rasulullah? Aku kenal kepada umatku yang selalu bersolawat kepada aku. Aku kenal kepada umatku yang selalu dia mengirimkan solawat kepada aku, kata Nabi. Tiap-tiap Jumat malaikat anterin tuh solawatnya. Ya Rasulullah, ini solawatnya fulan bin fulan, dia bersolawat kepada kau sekian. Kayak orang WA dikirimin foto sama jumlahnya. Tuh, nggak beda kita bertetangga. Kita bertetangga nih, ya. Tetangga kita ntar ngirimin nasi pakai rantang, ntar ngirimin kebuli pakai rantang, ntar ngirimin nasi uduk, ntar ngirimin parcel kepada kita. Apakah dia kesusahan kita diemin? Nggak mungkin. Begitu juga orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak akan diamkan itu orang seorang diri. Para hadirin jamaah sekalian, kata Nabi Muhammad begini di dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyyah Syekh Ahmad Al-Hashimi Bek, di situ ada 2000 hadis sahih mengatakan Nabi. Imam Tabrani meriwayatkan, kata Nabi, idmanuli sittan atmam lakumul jannah. Berilah jaminan dari diri-diri kalian 6 perkara, nanti kalian saya jamin masuk surga, dapat syafaat. Nabi minta jaminan, kagak kita bisa ngomong mudah-mudahan dapat syafaatul uzma, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Tapi Nabi minta jaminan. Idmanuli sittan min anfusikum atmam lakumul jannah. Beri jaminan kepada aku 6 perkara dari diri kalian, nanti kalian aku jamin masuk surga, kata Nabi. Yang pertama apa? Usduku idza haddastum. Tuh syaratnya syafaat. Usduku idza haddastum. Benerin kalau ngomong. Kalau ngomong benerin, biar dantang ngomong. Jangan bohong mulu. Jangan memutarbalikkan fakta. Orang yang memutarbalikkan fakta ini haram dapat syafaatnya Nabi. Orang yang hidupnya bohong, al-khabbar la yadkhulul jannah. Tukang tipu, tukang bohong, kata Nabi, gak bakalan masuk surganya Allah Ta'ala. Yang kedua, wa'afu idza wa'adtum. Syaratnya syafaat, kalau janji tepatin. Jangan ingkar, janji mulu. Saudara, kata ulama begini nih, idza ghamara mughtar haraballahu lahu, idza ghamara mughtarin ahallallahu lahu, idza ghamara salasa baghatir sawab lu. Sekali ente dibohongin sama tuh partai, sama tuh orang, sama tuh kelompok, dosa besar dia, ente dapat pahala.
2 kali inti dibohongin sama tuh partai, sama tuh orang juga itu makhluk tuh Paul Burik 2 kali. Tolol memang itu manusia tolol gitu lah. Sampai 3 kali dibohongin sama tuh partai itu orang. Lebih baik kunyuk daripada inti. Jangan mau dibohongin mulu, jangan mau ditipu. Penipuan zaman sekarang jangan mau. Al-khabun la yadkhulul jannah, tukang tipu gak bakal masuk surga. Yang ketiga, kalau dikasih amanat jangan khianat. Hadza min ayatil munafik. Ini 3 diantara ciri-ciri orang munafik. Dikasih amanat, pegang jabatan, dianggap ghanimah ini. Dianggap harta karun itu jabatan. Habis dia berlomba-lomba tuh. Diangkutin dia tuh. Ya. Dia nyolong berjamaah. Ya, korupsi berjamaah. Ini manusia-manusia yang haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, mungkin sering dengar ini cerita. Tapi saya suka ini cerita. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dia masih Nabi Isa-nya kata Habib Usman ada di langit kedua nih, bakalan turun dia nih. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dia berjalan di satu qaryah kampung, dia lihat ada kuburan menangis. Dia minta sama Allah Ta'ala, ya Rabb bangkitkan ahli kubur, saya mau tahu apa yang membuat dia merintih dan menangis di dalam kuburnya. Dibangunin nama Nabi Allah Isa, ditanya, ya fulan, apa yang membuat kau menangis dan berintih? Ya Nabi Allah, ketika saya hidup di dunia, saya jadi kuli panggul kayu, saya udah kerjain apa yang diperintahkan oleh seseorang, pindahin kayu dari satu tempat ke tempat lain, saya udah dibayar, saya lapar, saya beli makanan, ada yang nyelap di gigi saya ini makanan, saya korek-korek pakai kuku saya nggak copot, saya ambil kayu orang, saya potes kayu orang tanpa redonya. Ini yang membuat saya menangis di dalam kubur saya. Kalau kayu buat tusuk gigi membuat dia menangis di dalam kuburnya, bagaimana ngambil hak rakyat, bagaimana ngambil hak orang, bagaimana maling motor, bagaimana maling mobil, bagaimana maling mangga, rambutan, capinya kaki-kaki disogok, disopet. Kita mesti minta maaf dari bandelnya kita. Kalau orangnya masih hidup bagi duit biar karena gedean dikit, hitung-hitung bayar hutang yang lama. Hadirin sekalian, hati-hati. Ini hidup sebentar, ujiannya masya Allah luar biasa. Ya, biarin kita nggak bisa apa-apa, yang penting sholawat sama Nabi banyakin. Itu membuka basirah hati kita jadi asyik, tenang segala macamnya. Memang Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, ya bna Adam tafarraq li ibadati amlau qalbaka faqran wa yadaka syughlan. Ya bna Adam tafarraq li ibadati amlau qalbaka ghina wa yadaika rizqan. Hai anak Adam, kosongkanlah waktu engkau untuk aku. Kalau engkau kosongkan waktu engkau untuk aku akan senangkan, kayakan, gembirakan, luaskan hati engkau, dan aku akan mudahkan tangan engkau menerima rezeki. Udah kita luasin waktu kita, kita kosongin waktu kita barang sejam. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad 1000 deh, nggak hampir sejam deh. Tiap hari kita baca. Allah nggak bakalan tinggalkan kita. Allah Ta'ala akan kirimkan rezeki-rezeki kepada kita. Syarat yang keempat daripada, ini saya singkat-singkat. Syarat yang keempat daripada syafaat. Kata Nabi, wahfazu furujakum. Kita disuruh pelihara aurat kita. Di zaman sekarang luar biasa godaannya. Zaniyatun wahidatun tahbitun al-amal 70 sanatan. Zina satu kali menggugurkan amal baik 70 tahun lamanya. Yang kelima,
wa kuffu aydiyakum, jangan zolim sama orang udah lemah, jangan zolim kita sama orang, jangan jahat kita punya tangan sama orang, janganlah berbuat zolim, janganlah kita memenjarakan seseorang karena kebencian kepadanya. Misalnya kita benci sama si fulan, kita cari masalah-masalah supaya dia ditangkap, dipenjarain, maka itu amal yang kau perbuat ditolak semuanya sama Allah Ta'ala. Paham tuh? Kita benci sama seseorang, kita cari-cari masalah sehingga kita penjarain itu orang, maka itu orang yang memenjarakan orang Islam itu Allah Ta'ala nggak terima semua amal-amal. Dia nggak sembahyang wajib seksa, dia sembahyang nggak diterima. Ini kemelacin manusia model begini, apalagi habaib yang dipenjarainnya la haula wala quwata illa billah, haram daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenamnya nih, yang keenam berat nih, kita juga berat juga nih. Wa ghaddu absarakum, kata Nabi, pejamkan mata engkau apabila melihat yang dilarang oleh agama. Ini kita nggak kuat juga nih. Kalau di jalanan kita lihat, masya Allah luar biasa, udah perempuan pakaiannya teteknya pada dijembreng, paha dieneng-enengin. Ini hal yang kita nggak bisa nih, ya, mata kita nih nggak bisa kita meleng, urusannya kita nyembur got dan meleng nih. Para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah Ta'ala turunkan rahmatnya, Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita, Allah Ta'ala banyakkan rezeki kita, anak cucu mantu kita biar sehat semuanya di rumah. Kita doain sahibul majlis, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan hajat-hajat baiknya. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Fatihah.